Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat sore. Selamat bergabung rekan-rekan sejawat dimanapun kita berada pada sore hari ini. Suasananya cukup dingin. Ya, dari tadi sekitar jam 2 kita kedatangan hujan. Cek. Pak Moderator. Nggak ada suara. Aduh. Jangan ditarik. Hilang ya? Hilang sepertinya. Nanti kalau mau bicara tolong di unmute sendiri ya. Saya mute semuanya dulu biar nggak masuk yang lain. Matikan dulu. Passwordnya tak matikan dulu. Tak matikan. Kepada MC, pembicara dan moderator, nanti kalau sudah mau bicara silakan di unmute. Karena ini saya mute semuanya biar tidak ramai. Suara luar bisa masuk soalnya. Terima kasih. Pak moderatornya hilang soalnya. Dokter Rosida silakan di unmute kalau mau bicara. Oke. Ya. Ya, masih ada kesalahan teknis lampu mati. Oh. Aduh, iya. Masih apa? Cari jaringan lain masih. Oke. Ini, jadi Mungkin saya tampilkan sebentar tentang CV-nya dari Dr. Fitri ya. Oh ya, saya bacakan aja CV dari Dr. Fitri ya. Nah ini. Oke, ya. Ini Dr. Fitri Romadiana, spesialis mata konsultan. Dari edukasi, lulus dari UNER, Fakultas Kedokteran dari 95 sampai 2002. Lulus. Dr. Moslin sudah gabung kayaknya. Dr. Muslim sudah gabung? Oke. Halo? Dr. Moslin. Halo, cek. Nggih, monggo dilanjut Dr. Moslihin. Monitor, Pak Bos. Ya, silakan dilanjut. Untuk membacakan CV dari Dr. Fitri. Mohon maaf, mati lampu, wifi mati. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore, selamat bergabung rekan-rekan sejawat semuanya dimanapun kita berada hari ini. Ya, berjumpa lagi dalam acara yang sangat fenomenal, mutakhir, persembahan dari ID Kabupaten Bangkalan, yaitu Zoom meeting, webinar. Halo, cek. Ya, lanjut. Ya. Zoom meeting, webinar series, ya, webinar series keempat, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang red eyes, how to manage. Jadi kita akan bahas tentang mata merah. Dilanjut dengan gimana penanganannya. Oke, langsung saja kada waktunya tadi sempat ada masalah. Kita akan kupas tuntas permasalahan kasus mata merah ini bersama dengan dokter pembimbing atau pembicara yang sangat favorit, luar biasa, yaitu dengan Dr. Fitria Romadiana, spesialis mata konsultan.
Alhamdulillah beliau punya kesempatan dan dari waktu yang cukup padat di jadwalnya beliau. Sebelum kita mulai paparan dari beliau, perlu saya sampaikan kurikulum vitae dari beliau. Secara singkat saya akan bacakan bahwa beliau merupakan lulusan dari Universitas Airlangga tahun 2002. Kemudian menjadi dokter spesialis mata juga dari Universitas Airlangga tahun 2010. Kemudian menjadi konsultan oftalmologis in lens and refractive surgery tahun 2018 sampai sekarang. Dan terakhir ini beliau menjadi fellowship medical and surgical vitreoretina Fakultas of Medicine Cipto Mangunkusumo Hospital Jakarta. Oke. Perjalanan karir beliau sampai sekarang ini beliau masih menjadi dokter konsultan di Rumah Sakit Daerah Bangkalan, Samrabu Bangkalan. Mohon izin, Dr. Fitri. Ya. Cek. Bisa Ya, tanpa panjang lebar lagi, kepada teman-teman sejawat semuanya, mari kita dengarkan baik-baik dengan seksama penjelasan, pemaparan, pembelajaran hari ini dari Dr. Fitria Romadiana, spesialis mata konsultan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, dokter. Terima kasih Bapak Moderator, dan terima kasih juga kepada IDI Bangkalan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sharing sejenak mengenai red eye, how to manage. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya. Siap, Dok. Ini nggak bisa, host disable attendee screen sharing. Nanti tinggal bilang next aja ya. Baik, next. Ini share screen-nya dari IDI ya, bukan dari saya ya? Dari IDI, Mbak. Dari IDI. Tinggal next aja. Terima kasih. Nah, jadi sebagai pendahuluan, jadi di dalam standar kompetensi dokter Indonesia ada beberapa penyakit yang harus diselesaikan oleh dokter umum, yaitu dengan level kompetensi 4A. Sebagai contoh seperti benda asing, konjungtiva, konjungtivitis, kemudian blefaritis, hordeolum, trichiasis, kemudian ada kelainan refraksi, dan ada buta senja. Next. Dan dari BPJS didapatkan ada penyakit mata yang termasuk dalam 144 daftar diagnosis penyakit yang harus tuntas di KTP, yaitu ada benda asing konjungtiva, blefaritis, buta senja, glaukoma, difema, hordeolum, katarak, konjungtivitis, laserasi kelopak mata. Next. Dry eye, miopia ringan, perdarahan subkonjungtiva, retinopati diabetik, dan trauma kimia mata. Next. Nah, tujuan dari sharing saya kali ini adalah untuk menunjukkan bagaimana mengidentifikasi adanya emergensi pada mata merah, kemudian untuk mengetahui bagaimana algoritma dari diagnosis dan penanganan dari mata merah itu sendiri. Next. Nah, sebagai pendahuluan, saya ingatkan kembali mengenai anatomi dari mata, yaitu bahwa di mata bagian terluar dari segmen anterior bola mata ada namanya eyelid atau palpebra. Kemudian ada yang berwarna putih. Yang berwarna putih ini adalah konjungtiva. Konjungtiva merupakan selaput transparan ya sebenarnya, jadi tidak berwarna. Nah, kenapa bisa berwarna putih? Itu karena di bawahnya terdapat sklera. Kemudian ada kornea. Kornea ini bagian depan dari bola mata, kemudian ada bilik mata depan, kemudian ada iris, lensa, dan ada vitreus serta retina. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan mata merah itu? Yang pertama, satu, jika didapatkan adanya vasodilatasi. Yang kedua,
jika didapatkan adanya bleeding. Next. Untuk vasodilatasi itu, next. Untuk vasodilatasi sendiri itu jadi bisa terjadi di pembuluh darah konjungtiva, kemudian bisa terjadi pada anterior ciliary artery. Ini jika ada episkleritis, kemudian ada episkleral artery. Dan ini adalah contoh dari bagan dari episklera yang A ini, sedangkan yang E ini adalah lapisan tipis yaitu konjungtiva. Yang putih ini adalah sklera. Kemudian yang B ini ada superficial episkleral plexus, yang di bawahnya lagi ada episkleral plexus. Next. Nah, back. Kecepatan. Nah, ini di gambar yang atas, ini didapatkan adanya pelebaran dari pembuluh darah episklera. Kemudian yang di bawahnya lagi itu ada conjunctival injection, dan bedanya dengan ciliary flush di gambar yang sebelah kanan ya. Jadi untuk sebenarnya karakteristik dari hiperemia konjungtiva atau conjunctival injection itu adalah pembuluh darahnya berkelok-kelok dan bercabang-cabang. Dia kalibernya lebih besar di perifer, sedangkan ke tengah dia akan semakin kecil. Beda dengan yang ciliary atau perikorneal, di mana dia lebih tebal di daerah perikornea atau di sekeliling dari limbus itu sendiri dan bentuknya radial, tidak bercabang-cabang. Next. Nah, ini bedanya dengan perdarahan. Kalau perdarahan itu, kalau misalnya kita mewarnai, itu gambarnya adalah blot ya. Jadi namanya di blok. Jadi warnanya itu warna blok, sedangkan untuk yang injection itu warnanya mengikuti dari bentuk pembuluh darahnya itu sendiri. Sedangkan perdarahan itu ada perdarahan konjungtiva, dan paling sering adalah terjadinya perdarahan subkonjungtiva seperti pada gambar ini. Next. Nah, sebelum kita membuat diagnosa, kita harus pandai-pandai untuk mendapatkan histori ya dari penyakitnya itu sendiri. Mungkin bisa ditanyakan bahwa penyakit ini bisa mengenai 1 atau 2 mata. Bagaimana dengan onsetnya, perjalanannya, durasinya, kemudian ada nyeri atau gatal, ada fotofobia atau tidak, kemudian ada riwayat trauma atau riwayat pembedahan sebelumnya, kemudian apakah sudah pernah mendapatkan terapi sebelumnya, baik diri sendiri ataupun mungkin sudah ke dokter, bidan, atau ke tempat lain. Kemudian kita menanyakan juga mengenai apakah ada penyakit lain di matanya selain penyakit mata merah ini. Kemudian kita bisa menanyakan apakah ada penyakit lain, misalnya ada diabetes atau tidak, ada SLE atau tidak. Kemudian ditanyakan juga mengenai riwayat penggunaan lensa kontak. Kemudian ada riwayat air matanya keluar terus atau ada kotoran. Kemudian disertai buram atau tidak. Dan yang terakhir adalah apakah disertai dengan rasa seperti ada benda asing atau ngeres ya. Next. Nah, dari pemeriksaan sendiri, yang pertama adalah yang kita lakukan adalah seperti biasa kita harus melakukan general inspection. Kemudian yang kedua kita periksa visusnya. Yang ketiga kita bisa memeriksa ocular motility-nya. Nah, ocular motility ini memang jarang sekali kita lakukan ya, terutama apabila pada pasien-pasien dengan trauma sebaiknya kita lakukan pemeriksaan ocular motility. Kemudian yang keempat adalah anterior segment examination. Jadi pemeriksaan segmen anterior. Nah, pemeriksaan segmen anterior yang paling penting di sini adalah sebaiknya kita harus menyiapkan fluoresin tes ini ya. Jadi ada kertas fluoresin karena kita harus membedakan apakah ini hanya konjungtivitis saja ataukah ada keratitis atau ada penyakit lain. Dan yang paling penting juga di sini adalah untuk mengecek anterior chamber depth-nya. Gitu, karena pada pasien-pasien dengan glaukoma akut ini anterior chamber depth-nya biasanya dangkal seperti pada gambar yang grade 1 ini. Sedangkan pada yang grade 4 ini jadi bayangan iris ini center. Di kita center misalnya dari sisi nasal, sisi temporalnya bisa terlihat semua, berarti itu grade-nya 4, jadi terbuka sudutnya. Next. Nah, dan jangan lupa
kita harus mengevaluasi atau menganalisa dari kelopak matanya. Kenapa harus kita evaluasi? Karena kelopak mata ini penting untuk eye protector. Nah, kelainan atau malposisi dari kelopak mata itu seringkali menyebabkan mata merah. Seperti pada contoh di samping ini ada ektropion, yaitu kelopak mata melipat keluar, entropion melipat ke dalam, dan lakoptalmus. Lakoptalmus itu kelopak mata tidak bisa menutup dengan sempurna. Dan untuk lead aversion sendiri, kita bisa menggunakan jari telunjuk dan ibu jari, atau jika kesulitan kita bisa menggunakan bantuan pakai cotton bud. Next. Nah, ini adalah algoritma dari mata merah ya. Memang tulisannya agak kecil-kecil, jadi jika ada pelebaran dari pembuluh darah, kita bisa bagi unilateral atau bilateral. Kemudian kita bisa melihat apakah ada kerusakan di kelopak matanya atau tidak. Kemudian ada bulu mata yang masuk ke dalam mata atau tidak. Kemudian kita bisa mengakses pupilnya. Terus bagaimana dengan korneanya. Nah, dari sini nanti akan muncul algoritma kapan kita bisa melakukan terapi oleh general ophthalmologist, atau kita harus rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Next. Nah, ini saya berikan contoh-contoh kasus. Next. Untuk kasus yang pertama, laki-laki 20 tahun dengan keluhan mata merah sejak 3 hari yang lalu. Nah, pasien ini ada riwayat membeli Sendositrol sendiri di apotek. Tetapi walaupun sudah diberikan obat ini, merah tidak berkurang. Next. Nah, ternyata gambaran bola matanya seperti ini. Jadi ini sudah paham ya, ini tampak adanya subconjunctival bleeding ya. Jadi di bagian nasal sampai bagian inferior. Next. Next lagi. Nah, ini contoh-contoh dari subconjunctival bleeding yang lain. Next. Diagnosanya adalah perdarahan subconjunctival. Next. Nah, dari literatur disebutkan bahwa subconjunctival bleeding ini sebenarnya tidak memerlukan terapi karena dalam waktu kurang lebih 2 minggu konjungtiva ini akan bisa cepat menyerap dari perdarahan itu sendiri. Nah, seringkali pasien kan meminta obat. Apa sih sebenarnya obat yang bisa kita berikan untuk pasien-pasien dengan subconjunctival bleeding? Yang bisa kita berikan adalah satu, kita bisa memberikan artificial tears untuk memberikan rasa nyaman untuk pasien aja. Kemudian ada yang namanya Vasacon A ya. Vasacon A itu isinya navasolin, itu untuk mengurangi, jadi menyebabkan konstriksi dari pembuluh darahnya sehingga penyerapan dari perdarahannya bisa lebih baik. Nah, untuk pada kasus berdasarkan algoritma tadi untuk perdarahan itu bisa dilakukan penanganannya di layanan kesehatan primer. Next. Nah, kasus kedua, wanita 65 tahun dengan riwayat mual, muntah, sakit kepala hebat, kemudian mata merah, buram mendadak sejak 1 minggu yang lalu. Tidak didapatkan bulu mata yang menyentuh bola mata, kelopak mata juga bisa menutup sempurna, stain fluoresinnya juga negatif. Nah, pasien ini juga sudah pernah dirawat di suatu fasilitas kesehatan dan didiagnosa sebagai gastritis. Tapi ternyata apa? Next. Nah, jadi pada pasien ini tampak gambaran seperti ini. Next, ada kornea yang keruh ya. Jadi kornea itu kan harusnya clear ya, sehingga kita bisa melihat detail dari irisnya dengan jelas. Mungkin bisa di next terus. Nah, ini jadi kemudian ada mixed injection, jadi di konjungtivanya ada hiperemi dari konjungtiva, kemudian ada hiperemi dari silia, dan didapatkan pupil dilatasi. Nah, diagnosanya ternyata pada pasien ini bukan gastritis, tapi next. Glaukoma sudut tertutup akut. Nah, ini seringkali banyak pasien-pasien yang kelewatan. Jadi dari vaskes tingkat 1, pasien ini tidak dirujuk karena keluhan utamanya adalah dari gastrointestinal. Tapi sebaiknya jangan lupakan bahwa keluhan-keluhan mual muntah ini bisa juga didapatkan pada pasien-pasien dengan glaukoma akut. Jadi sebaiknya matanya juga tetap harus diperiksa untuk menyingkirkan diferensial diagnosa dari glaukoma akut ini sendiri. Next. Nah, berdasarkan algoritma mata merah tadi, nah, glaukoma akut ini harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.
Next. Nah, terapinya apa sebenarnya? Terapinya adalah STEM ya, singkatannya ada. Jadi supine position, pasiennya terlentang, kemudian diberikan timolol, acetazolamid, manitol, dan pilocarpin. Jika teman-teman sejauh sekalian di tempat kerjanya memiliki hal ini boleh diberikan untuk penanganan awal dari glaukoma itu sendiri. Karena tekanan mata di atas 50 atau 60 mm air raksa itu dalam 1 hari bisa menyebabkan kebutaan yang permanen. Dan kebutaannya kebutaan total. Jadi untuk glaukoma akut ini memang emergensi harus segera dilakukan penanganan. Next. Nah, kasus ketiga, laki-laki 15 tahun dengan keluhan mata merah sejak 3 hari yang lalu pada kedua mata, kemudian keluar kotoran dan saat bangun biasanya tidak bisa membuka mata karena lengket dan didapatkan seperti ada benda asing ya, terasa mengganjal. Next. Next lagi. Jadi pada gambar yang atas ini didapatkan adanya conjunctival injection ya. Ada pembuluh darah konjungtivanya melebar, kemudian didapatkan yang bening-bening ini, bulat-bulat ini adalah folikel. Kemudian yang di atasnya folikel ini ada papil. Next. Nah, dari algoritma mata merah ini tadi, kita mengarah ke konjungtivitis bakterial ataupun viral. Nah, ini bisa diatasi di layanan kesehatan primer. Gitu. Next. Nah, kapan sih kita memberikan penanganan terhadap konjungtivitis? Next. Nah, pada 20-70% kasus bakterial konjungtivitis ini awalnya adalah dari infeksi virus dan dia biasanya self-limiting disease. Dan pada penelitian dari Cochrane Systemic Review dan meta-analisis pada 2001 mengemukakan bahwa konjungtivitis bakterial sendiri itu adalah self-limiting disease sehingga dianjurkan untuk tidak usah menerapi dari konjungtivitis itu sendiri. Next. Dan tanpa terapi ini kita bisa mengurangi adanya toksisitas dan allergic reaction dari pemberian obat antimikrobia itu sendiri, tetapi bisa menurunkan angka resistensi dari penggunaan antibiotik, kemudian lebih murah ya karena tidak perlu mengeluarkan uang baik itu insuran atau healthcare system. Kemudian tetapi keuntungannya adalah prolong dari konjungtivitasnya itu sendiri. Itu biasanya dari 1 minggu terapi dia akan lebih kurang dari itu. Kemudian untuk mengurangi penggunaan obat-obat medikasi secara pribadi ya atau mandiri, jadi beli obat sendiri. Next. Dari yang tidak memberikan pengobatan pada konjungtivitis itu biasanya karena malas antri ke dokter. Kemudian kita juga harus bisa membedakan apakah ini virus atau bakteri. Kemudian beli obat itu juga membutuhkan uang. Next. Nah, tetapi kita harus bisa meyakinkan kepada pasien bahwa walaupun dalam tidak tanpa pengobatan penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya. Tetapi dilemanya, walaupun dia self-limiting, tapi kita tidak bisa menjamin bahwa dia akan bisa mengurangi angka keparahan dari penyakitnya itu sendiri. Next. Nah, kapan kita harus menerapi dari konjungtivitis itu sendiri? Yang pertama, kita harus tentukan dulu, apakah memang benar, ini benar-benar hanya murni konjungtivitis. Kedua, kita harus melihat apakah penyakitnya ini aktif atau sudah mulai sembuh. Yang ketiga adalah etiologinya apa. Kemudian bentuknya papil atau bentuknya folikular. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh dari conjunctival discharge ya. Jadi pada yang 2 di atas ini ada watery. Jadi bentuknya seperti berair yang bening. Kemudian sebelahnya lagi ada yang mukoid. Ini putih apa ya namanya? Bukan bening tapi agak putih tapi enggak seperti yang purulen seperti 2 gambar yang di bawah ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan problem. Next. Nah, ini perbedaan papil dan folikel. Papil itu adalah tonjolan dari pembuluh darah, sehingga dia bentuknya ada titik merah di tengah. Jadi ada core blood vessel-nya ini. Ini biasanya muncul pada pasien-pasien dengan konjungtivitis alergi dan bakteri. Sedangkan sebelahnya untuk folikel, itu folikel ini pembesaran folikel ini adalah merupakan pembesaran dari kelenjar limfoid. Biasanya dia akan membesar pada kasus-kasus dengan kasus virus.
atau toksik dari obat-obatan yang sudah pernah dipakai. Next. Nah, ini algoritma diagnosa banding dari konjungtivitis itu sendiri. Yang papil di sini ada bakteri dan alergi, sedangkan yang folikuler itu ada chlamydia, herpes simplex, adenovirus, molluscum ataupun toksik akibat obat-obatan. Next. Nah, ini contoh dari viral konjungtivitis. Jadi ada hiperemi konjungtiva, kemudian ada watery secretion ya. Jadi seperti ada airnya ngecembeng di dalam matanya. Kemudian bentuk di konjungtiva palpebranya ini ada folikular, kemudian sering disertai oleh limfadenopati. Nah, terapinya apa? Terapinya adalah suportif saja. Contohnya yaitu dengan memberikan kompres dingin, kemudian diberikan artificial tears, kemudian kalau gatal bisa ditambahkan topikal antihistamin, dan steroid hanya diberikan pada kasus yang ada pseudomembran. Pseudomembran ini apa? Yaitu adanya membran di konjungtiva palpebra yang itu bisa dilepas dengan mudah ya. Sedangkan pada pasien dengan difteri itu adanya membran. Membrannya itu sulit dilepas. Kalau sulit dilepas berarti itu bukan pseudomembran. Next. Nah, edukasinya apa? Edukasinya adalah cuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian jangan sering menyentuh daerah wajah. Kemudian nggak boleh gonta-ganti baju. Kemudian pada pasien-pasien dengan konjungtivitis bakterial biasanya disarankan untuk istirahat dalam waktu 1-2 hari untuk pengobatan awal. Nah, sedangkan untuk viral sendiri penyembuhannya biasanya lebih dari 2 minggu. Karena biasanya dalam 14-16 hari itu 5-10% masih positif di hasil kulturnya dari virusnya itu sendiri. Next. Nah, ini adalah contoh dari bakterial konjungtivitis. Ini yang ringan ya. Jadi ada conjunctival reaction, kemudian ada papil di konjungtiva palpebranya, kemudian ada purulent secretion. Terapinya apa? Terapinya adalah antimikrobial. Tujuannya adalah untuk menurunkan durasi dari penyakitnya selama 1-2 hari. Next. Ini ada daftar-daftar dari next. Next. Kembali kasus keempat, ada laki-laki 9 tahun, dibuka aja, di next aja. Laki-laki 9 tahun dengan keluhan mata merah berulang pada kedua mata sejak 1 tahun yang lalu, kemudian ada buram sejak 1 bulan, tidak ada kotoran, sering kucek-kucek mata, kemudian sudah berobat ke dokter umum dan sudah diberikan tetes mata, keluhan berkurang, tetapi kambuh lagi. Dan ibunya ini memberikan kembali obat yang diberikan oleh dokter umum tersebut untuk diberikan kepada anaknya jika kambuh. Next. Next lagi. Dari pemeriksaan, visusnya 6/6 mata kanan, yang kiri 6/40 dengan TIO-nya ini bisa kita lihat bahwa tekanan matanya tinggi, di atas 20 pada kedua mata. Nah, dari pemeriksaan di konjungtiva palpebra tampak ini adanya giant papil ya, namanya cobblestone. Jadi di tengahnya ini merah, di samping-sampingnya lebih bening. Ini tanda dari papil, tapi ini karena besar namanya dinamakan sebagai cobblestone atau giant papil. Kemudian ternyata dari pemeriksaan lensanya sudah mulai ada katarak yang subkapsular. Dan yang ketiga, ini dari fundoskopinya kita bisa melihat adanya CD ratio, cup per dis rasionya 0,7 atau 0,8. Jadi ini sudah glaukoma moderate. Dan diagnosanya pada pasien ini adalah konjungtivitis hornal dengan komplikasi ya glaukoma sekunder, glaukoma drug induced steroid. Next. Nah, ini contoh lain dari konjungtivitis hornal, yaitu di tepi dari limbusnya ini ada kayak gambaran berenda gitu ya. Nama kerennya adalah Horner Trantastos. Next. Nah, dari algoritma tadi untuk pasien dengan konjungtivitis alergi ini bisa dilakukan penanganan di layanan primer. Tetapi jika dia tidak membaik dalam 2 minggu atau sudah mulai ada Horner, sebaiknya disarankan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi karena mungkin membutuhkan pemberian siklosporin. Next. Nah, ini pengobatannya dari alergi konjungtivitis. Untuk yang non farmakologi itu hanya menghindari alergen. Biasanya kita harus mengurangi paparan terhadap sinar matahari. Kemudian kita bisa berikan artificial tears yang non preservatif atau yang mini dose. Kemudian kita bisa mengirigasi untuk mendilusi alergennya, kemudian bisa diberikan kompres dingin terutama bila gatal.
Nah, untuk yang farmakologi itu bisa diberikan antihistamin, mast cell stabilizer, dan steroid hanya diberikan pada kasus yang akut saja. Kita bisa memberikan non-steroid antiinflamasi atau yang berat kita harus memberikan immunosuppressive agent yang topikal. Next. Nah, important rules-nya ketika kita mendapatkan mata merah, kita harus melengkapi anamnesa dan pemeriksaannya. Kemudian jangan lupa kita mencatat obat-obat yang sudah pernah diberikan, kemudian jangan lupa untuk membalik kelopak mata dan jangan menggunakan steroid untuk jangka panjang. Next. Kasus kelima, wanita 16 tahun dengan keluhan mata kiri merah dan buram sejak 2 minggu yang lalu. Bulu mata tidak menyentuh bola mata, tidak ada kotoran, kelopak mata bisa tertutup sempurna. Nah, dari pemeriksaan ini didapatkan infiltrat yang berwarna putih di tengah-tengah dari kornea, dan setelah dicek fluoresin terdapat staining ya, sebagian berwarna hijau, sebagian lagi masih berwarna putih. Nah, bentuknya adalah dendrit sehingga ini didiagnosa menjadi keratitis viral. Next. Nah, keratitis viral ini harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat tinggi. Yang lebih tinggi. Next. Nah, kasus ke-6, keratitis juga, wanita 25 tahun, keluhan mata kiri merah dan buram sejak 2 minggu, bulu mata juga tidak menyentuh bola mata, tidak ada kotoran, kelopak matanya sulit terbuka dan silau serta sering berair. Nah, dari gambaran matanya di korneanya ada infiltrat ya. Ini bentuknya sebenarnya dendrit kalau dibesarkan. Ini memang gambarnya bukan yang hijau ini bukan fluoresin dari gambar yang kiri, tapi ini menunjukkan bahwa gambaran epitelial dari dendrit ya. Jadi ini herpes simplex keratitis yang epitelial gitu ya. Dan ini ada ciliary injection yang menunjukkan adanya kelainan di korneanya. Next. Nah, dari algoritmanya kalau keratitis epitelial sebenarnya masih boleh diberikan penanganan di layanan primer, tetapi jika memberat atau misalnya 3 hari maksimal dia tidak bisa berkurang keluhannya, segera dirujuk ke dokter mata untuk mendapatkan penanganan yang lebih tinggi. Next. Nah, apa sih bedanya keratitis sama corneal ulcer? Sama-sama mengenai kornea. Cuman kalau corneal ulcer itu ada defek. Defek itu ada bagian yang hilang. Jadi epitel sama sebagian stromanya kalau kornea itu sudah hilang. Sedangkan kalau keratitis dia tidak hilang, cuman ada tumpukan dari infiltrat. Etiologinya bisa bakteri, jamur, viral, akantamoeba, bahkan bisa steril corneal ulcer. Next. Nah, ini contoh dari bakterial keratitis ya. Seringkali batasnya tidak tegas, kemudian bisa vokal atau diffuse. Nah, gambaran yang seperti ini biasanya bulat agak besar ini biasanya sering terjadi pada pengguna lensa kontak. Dan biasanya penyebabnya adalah pseudomonas. Dan itu harus hati-hati. Nah, ini adalah contoh obat-obat yang bisa diberikan untuk bakterial keratitis. Nah, yang paling bagus adalah bisa kita berikan golongan fluoroquinolone karena dia bisa mengenai pada semua kuman dari bakterial keratitis ini. Next. Nah, yang ini bentuknya adalah jamur. Jamur itu khas karena warnanya adalah abu-abu. Kemudian dia bisa esofitik, jadi kayak menonjol ke depan. Kemudian gambar yang tengah atas ini dia endofitik, jadi agak gerong. Yang ketiga yang atasnya lagi ini interstisial, jadi di stroma korneanya itu seperti ada lipatan-lipatan. Itu adalah bentuk dari jamur. Dan seringkali disertai dengan hipopion. Ini pada gambar yang bawah ini sebenarnya ada hipopionnya. Next. Nah, terapinya apa? Terapinya adalah diberikan atamisin eye drop 5% setiap jam. Sedangkan eye ointment ini di Indonesia masih belum ada. Jadi adanya hanya eye drop 5% ini setiap jam selama 2 hari, kemudian di tapering off. Dan yang perlu diingat bahwa satu spesiesnya sama, tapi dia bisa memberikan gambaran yang berbeda. Seperti pada contoh gambar ini, hasil kulturnya Aspergillus flavus, tetapi gambarannya sangat berbeda. Next. Nah, ini untuk yang viral keratitis ya. Viral keratitis ini dia ada mata merah, ada tiring, ada fotofobia, kemudian ada lymphadenopati aurikuler, kemudian ada
ada pseudomembran, ada yang enggak, dan yang paling penting adalah adanya penurunan dari corneal sensitivity. Sedangkan dari korneanya ini tampak infiltrat berbentuk mungkat ya. Kemudian jika pada sisi lain dia ada ada infiltrat yang banyak di subepitelial. Next. Nah, dari algoritma ini untuk keratitis yang next. Nah, penyebabnya adalah HSV, bisa herpes zoster, bisa HPV, bisa adenovirus. Terapinya yaitu infiltrat. Kalau infiltrat epitelial kita bisa berikan acyclovir eye ointment, sedangkan untuk infiltrat yang stromal kita harus memberikan tambahan sistemik acyclovir. Next. Next. Yang tidak boleh yang tidak boleh dilakukan adalah seringkali pasien-pasien itu sudah merambang ya, jadi direndam pakai air sirih. Kemudian seringkali kita memberikan amoksisilin oral, kemudian seringkali kita memberikan sitrol atau matanya dibebat. Ini semua tidak boleh dilakukan untuk pasien-pasien dengan mata merah, seperti yang saya untuk diagnosa yang seperti saya sebutkan tadi. Next. Nah, ini akibatnya ketika penanganannya tidak adekuat atau salah penanganan, malah justru menyebabkan ini jadi abses kornea, dan yang paling bawah ini sudah menjadi endoftalmitis. Jadi infeksinya sudah masuk ke dalam matanya dan ini sudah terancam kebutaan, bahkan bola matanya harus diangkat. Next. Nah, kasus ketujuh, wanita 21 tahun dengan keluhan mata kiri merah, nyeri dan buram mendadak sejak 3 hari yang lalu. Silau jika terkena cahaya, kemudian fluoresensenya negatif dan pupilnya miosis. Dari segmen anterior kita dapatkan adanya hipopion, dan dari pupilnya tidak bulat ya, ini tampak adanya sinekia posterior. Nah, ini menunjukkan adanya uveitis anterior. Next. Nah, uveitis itu apa? Uveitis itu adalah inflamasi yang berada di dalam mata. Ada anterior, intermediate maupun posterior. Kalau anterior, dia reaksinya ada di anterior chamber. Kalau intermediate, dia reaksinya di vitreous bagian depan. Sedangkan untuk posterior, dia bisa di retina ataupun di vitreous bagian belakang. Atau bisa terjadi panuveitis. Panuveitis itu mulai dari segmen anterior sampai posterior terjadi inflamasi. Nah, uveitis ini seringkali menyebabkan kebutaan yang permanen jika tidak ditangani dengan baik. Dan uveitis yang menyebabkan mata merah adalah uveitis yang anterior. Untuk intermediate dan posterior tidak akan menimbulkan gejala mata merah. Next. Nah, terapinya apa? Terapinya adalah prednisolon asetat dan siklopragid. Nah, yang khas dari uveitis anterior ini, pada segmen anteriornya didapatkan namanya kepi. Kepi itu seperti bulatan-bulatan coklat di endotel korneanya. Ini di gambar sebelah seperti ada titik-titik gitu. Ini namanya keratik precipitat, dan kemudian di anterior chambernya ada sel atau flare. Flare ini kalau kita melihat seperti kalau pagi hari dari jendela, ada sinar matahari masuk ke arah jendela, itu kan ada bintik-bintik debu. Nah, flare itu bentuknya seperti itu. Itu bisa diperiksa pakai penlight dengan menggunakan loupe ya, itu bisa kelihatan. Next. Nah, kasus yang terakhir, wanita 53 tahun dengan keluhan kedua mata merah, nyeri berat sejak 6 hari yang lalu, nyerinya menjalar sampai ke kepala, tidak ada silau jika terkena cahaya, tidak ada penurunan visus dengan diameter pupilnya normal. Next. Dari pemeriksaan didapatkan adanya nodul di konjungtiva. Nah, ini namanya nodular scleritis. Next. Nah, dari algoritma ini, jika didapatkan skleritis, kita harus segera merujuk pasien ini ke fasilitas yang lebih tinggi. Next. Nah, apa sih episkleritis dan skleritis? Ini merupakan inflamasi yang mengenai episklera dan sklera. Bisa menyebabkan kebutaan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Bedanya apa antara episkleritis dan skleritis? Kalau episkleritis, matanya lebih pink ya, pink eye. Visusnya kadang tidak turun, kemudian jarang sekali berhubungan dengan systemic disease. Sedangkan untuk yang skleritis itu seringkali berhubungan dengan systemic disease, visusnya bisa turun atau normal dan nyerinya hebat. Kadang-kadang dibuat jalan atau loncat sedikit, nyerinya akan bertambah hebat dan ada fotofobia. Next. Nah, ini bedanya. Untuk beda pemeriksaan antara episkleritis dan skleritis,
jika diberikan phenylephrine pada yang episkleritis, maka pembuluh darahnya akan merahnya akan hilang, sedangkan pada skleritis dia tidak akan hilang. Next. Nah, ini bentuknya ya. Jika pada pasien skleritis ini ada kongesi di pembuluh darah episkleranya, sedangkan pada yang skleritis di samping ada kongesi di pembuluh darah episklera, tapi di deep vascular plexusnya juga melebar. Ini tampak yang merah, saya tidak bisa ngasih kursor ya. Yang merah apa namanya, merah keunguan dan besar. Nah itu. Ya, terima kasih. Next. Nah, ini contoh gambar dari episkleritis. Jadi yang atas ini adalah episkleritis. Jadi di konjungtivanya tidak ada pelebaran pembuluh darah. Di bawahnya lagi ada pelebaran pembuluh darahnya. Nah, bentuk lain dari skleritis bisa didapatkan adanya violet bluish hue ini. Jadi skleranya nggak putih lagi, tapi sudah karena tipis, gambaran koroidnya berwarna hitam ini sudah mulai tampak. Dan lama-lama bisa terjadi skleromalacia perforans. Ini sebentar lagi untuk gambar yang hitam ini dia bisa jebol matanya dan harus diangkat bola matanya. Next. Nah, terapinya apa? Sebenarnya episkleritis ini tidak memerlukan penanganan. Jadi dia self-limiting. Kita hanya bisa berikan NSAID atau topical lubrikan. Pemberian steroid, terutama pemberian sistemik non-steroid anti-inflammatory agent ini tujuannya adalah untuk memperpendek dari rentang waktu lamanya pengobatan dari episkleritis ini sendiri. Next. Sedangkan untuk yang skleritis ini dibagi lagi anterior dan posterior. Terapinya bisa diberikan steroid dosis tinggi, biasanya diberikan methylprednisolone 4 kali 250 mg IV bolus ya selama 3 hari. Kemudian setelah itu diberikan tapering off. Gitu. Nah, skleritis ini biasanya berhubungan dengan penyakit rheumatoid arthritis. Jadi jika didapatkan skleritis biasanya kita merawat bersama dengan dokter penyakit dalam. Next. Nah, ini red flag-nya dari red eye. Jika ada moderate atau severe eye pain, kemudian ada fotofobia, kemudian mata merah yang merahnya banget, kemudian ada penurunan visus, kemudian ada riwayat trauma atau adanya benda asing, harus segera dirujuk ke dokter mata setempat. Nah, harus dirujuk hari itu juga jika terdapat mata merah dan nyeri pasca operasi. Riwayat pasca operasi sebelumnya, kemudian pada pasien-pasien dengan purulen konjungtivitis, terutama pada bayi baru lahir, kemudian jika dilihat refleks pupilnya tidak ada, kemudian yang terakhir jika fluorescin testnya positif pada pemeriksaan dari kornea. Next. Nah, ini take home message-nya. Jadi ketika kita mendapatkan mata merah, kita harus melakukan detail anamnesis dan examination, kemudian jangan lupa pemeriksaannya sebaiknya menggunakan kaca pembesar atau loop, karena kalau kita hanya menggunakan senter saja, kelainan yang kecil di kornea tidak akan kelihatan. Kemudian kita harus paham mengenai algoritma yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian jangan berikan steroid sebagai inisial terapi untuk semua penyakit mata merah. Dan jangan diberikan sistemik antibiotik. Mungkin itu saja sekilas dari saya. Memang tidak bisa saya bahas semuanya mata merah karena banyak. Sebenarnya saya hanya saring kira-kira kemungkinan jenis mata merah yang sering terjadi di lapangan. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fitria. Luar biasa, lengkap. Ya, demikianlah paparan dari Dr. Fitria. Memang kita butuh waktu banyak sebenarnya untuk membahas mata merah ini ya. Cuman tadi yang dijelaskan cukup menarik ya, disertai dengan kasus-kasus ya. Juga ada algoritma tadi yang mempermudah kita dalam penanganan mata merah ini. Ya, untuk kali ini kita akan sediakan sesi tanya jawab kepada teman-teman mungkin yang mau menanyakan bisa langsung raise hand ya dari aplikasi Zoom ini atau menulis di chat ya. Oke. Ini mohon izin Dok, sudah ada satu pertanyaan dari Dokter Rahajeng tadi. Pertanyaannya, ini kan sekarang musim belajar daring Dok.
Itu sudah banyak dipromosikan, bahkan sudah banyak dipakai anak-anak kacamata anti radiasi. Apakah itu efektif, dokter? G. Ya, terima kasih. Boleh saya jawab Halo? langsung? Boleh saya jawab langsung ya? Boleh saya jawab langsung ya? Suara saya terdengar nggak ya? Monggo langsung dok, terdengar. Oke. Jadi untuk kacamata radiasi yang lagi ngetren sekarang ada namanya K-ion ya. Jadi sebenarnya kacamata anti radiasi itu sebenarnya ada. Itu hanya untuk membuat nyaman dari mata saja, tetapi tidak bisa menyembuhkan penyakit apapun. Yang paling bagus ketika kita daring itu ada namanya rule of 20 ya. Jadi rule-nya itu 20, 20, 20. Jadi dalam waktu 20 menit ketika kita melihat laptop atau komputer atau gadget yang lain, kita harus 20 detik istirahat. Nah, istirahatnya 20 detiknya ini untuk melihat jarak 20 kaki, 20 feet atau yang setara dengan 6 meter. Itu mungkin itu bisa membantu. Jadi kalau untuk anti radiasi sendiri sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya. Hanya memberikan rasa nyaman saja karena dia menyerap sinar dari gadgetnya itu tadi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Dokter Yasmita. Oke, Dok. Ya, memang memang jadi tren itu kadang-kadang menjadi hal yang luar biasa untuk kita coba. Ya, makanya itu memang tren kacamata anti radiasi, bahkan ada yang harganya sampai lumayan tinggi, dokter. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya kembali, mumpung bersama dengan pakarnya ini. Ya, bisa langsung raise hand atau nulis di chat, enggak apa-apa, teman-teman. Oke. Sambil menunggu, Dok, mohon izin saya bertanya. Dok. Ini tentang multivitamin, Dok. Apakah multivitamin oral itu bisa, Dok, untuk mempercepat penyembuhan mata merah seperti itu, Dok? Kan banyak mungkin vitamin untuk mata segala macam itu, dokter. Apakah bisa mempercepat untuk penyembuhan gejala mata merah ini, dokter? Terutama mungkin yang tadi berhubungan dengan self limiting. Monggo, dokter. Ya, terima kasih, Dokter Muslihin. Sebenarnya untuk multivitamin ini biasanya dipakai adalah vitamin A ya, yang banyak dijual di apotek, seringkali ditawarkan dari Vision atau banyak sekali di apotek. Sebenarnya itu bukan tidak bermanfaat ya, itu memang biasanya mengandung lutein, beta karotin yang itu bagus untuk retina. Jadi tidak berhubungan dengan penyakit mata luar. Gitu. Jadi kalau penyakit mata luar ini tidak bisa diberikan multivitamin, bukan maksudnya gini, multivitamin yang untuk vitamin mata itu tidak bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita sebenarnya. Itu jadi dia hanya menambah dari lutein sama beta karotin yang ada di retina itu sendiri. Jadi sebenarnya kurang lebih tidak ada manfaatnya kalau bagi saya. Saya pribadi pun selama jadi dokter mata, saya jarang sekali meresepkan multivitamin yang mengandung lutein dan beta karotin. Jadi multivitamin itu hanya dibutuhkan untuk pasien-pasien dengan RMD atau related macular degeneration, karena di situ memang retinanya membutuhkan banyak lutein dan beta karotin itu sendiri. Sedangkan penyakit luar tidak berhubungan. Terus kemudian seringkali orang bertanya, kalau wortel gimana? Makan wortel bisa mengurangi minus atau tidak? Nah, itu seringkali pasien beranggapan seperti itu, padahal sebenarnya nggak ada hubungannya. Jadi kalau kelainan refraksi ini murni karena bentuk anatomis, dan bentuk anatomis itu tidak bisa dirubah. Gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kacamata ini menyesuaikan dengan bentuk anatomisnya yang membutuhkan. Mungkin itu, Dr. Muslim. Oke, Dok. Alhamdulillah sudah mendapat pencerahan yang luar biasa. Gitu. Memang banyak ditawarkan sekarang di apotek. Kalau kita mau beli obat apa, pasti diselingi tawaran tentang
vitamin ini gitu dokter dari apotek. Izin Memang harus bertanya, kita bisa menyikapi dengan baik tentang tawaran-tawaran ini. Ya mungkin teman-teman yang mau bertanya. ingin bertanya Dokter Mus. Halo Dokter Mus. Langsung aja langsung. Oh, selamat sore Dokter Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan Dok. Ini agak sedikit lain dari materi nggih, Dok nggih. Cuman saya itu penasaran. Akhir-akhir ini itu saya mendengar kalau mata minus itu dilasik nggih, Dok nggih. Itu bisa mengurangi apa ya, keluhan. Itu tapi kalau pada usia istilahnya sudah dianggap 18 tahun. Yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya mata dengan positif plus minus itu kan positif pada misalnya orang yang usia sudah lanjut usia, misalnya harus menggunakan dikoreksi dengan kacamata baca. Apakah dengan terapi lasik itu apakah efektif gitu, karena kalau saya pikir kok misalnya sekarang positifnya 1, kemudian usianya terus bertambah, terus kemudian dilasik, apa bisa menghentikan apa terus pun gitu nggih. Yang setahu saya kemarin yang dilasik kalau matanya plus minus itu bisa menunjukkan mengurangi gejala dan hampir tidak menggunakan kacamata. Lah kalau yang plus ini saya penasaran, Dok. Bagaimana, Dok, itu, Dok? Matur nuwun. Terima kasih Dok. Mungkin saya berusaha menjawab ya. Memang lasik atau namanya laser vision correction. Jadi itu memang untuk kelainan refraksi yang kebanyakan adalah yang minus tinggi ya. Sekarang itu ada namanya SMILE. Lasik itu generasi kedua, yang generasi ketiga sekarang namanya SMILE. Kalau lasik itu pakai buka flap, jadi korneanya bagian epitelnya dibuka, dilaser kemudian ditutup lagi. Dan sekarang kalau SMILE langsung laser. Jadi kita tidak membuka lagi korneanya, kemudian kita hanya membuat sayatan kecil, kurang lebih sekitar 2 milimeter, kemudian kita ambil yang. Nah, tujuan dari lasik ini sendiri adalah untuk membuat kita tidak usah tergantung dengan kacamata. Pada pasien-pasien yang usianya sudah di atas 40 tahun, itu kan membutuhkan kacamata adisi untuk kacamata baca seperti yang dijelaskan tadi. Usia 40 tahun biasanya plus 1, nanti 50 tahun plus 2, 60 tahun plus 3. Nah, bagaimana dengan lasik ini? Nah, perkembangan dari lasik ini itu memang sudah menuju ke arah sana. Jadi namanya ada Presbyon. Presbyon ini adalah program dari lasik yang khusus untuk mata-mata dengan presbiop. Presbiop itu yang butuh kacamata plus itu yang adisi. Cuma biasanya presbion ini jadi mata kanan dan mata kiri ini dibikin berbeda refraksinya. Jadi satu mata, jadi namanya dibikin monovision, little monovision. Jadi yang satu mata itu dibikin 0. Jadi dibikin untuk lihat jauh. Sedangkan untuk mata yang kiri dibikin agak minus sekitar 1,5. Jadi dia bisa membaca pakai mata kiri. Nah, ini namanya presbyon, jadi kombinasi. Nah, yang harus kita perhatikan lagi, di atas usia 40 tahun itu sudah mulai biasanya muncul kataraknya. Kita akan sia-sia kalau kita melakukan lasik, tapi ternyata sudah ada kataraknya. Nah, untuk bedah refraksinya, yaitu kita bisa melakukan pengangkatan dari lensanya itu sendiri, sekalian diambil kataraknya, kemudian kita bisa memberikan lensa yang premium ya. Lensa premium ini seperti lensa kacamata yang progresif. Jadi ada jauh, intermediate, dekat. Jadi lensanya ini, lensa intraokulernya ini memang dibikin multifokal, jadi multifokus. Dia bisa lihat jauh, dekat, dan intermediate. Jadi setelah dioperasi, katarak itu sudah tidak butuh lagi kacamata. Nah, yang standar setelah itu diberikan monofokal. Monofokal itu lensa yang hanya khusus untuk melihat jauh, dan untuk AC tetap butuh kacamata adisi. Mungkin begitu Dok. Semoga bisa dipahami. Insya Allah bisa di Dokter matur nuwun atas penjelasannya. Sami-sami.
Monggo dok, ada pertanyaan Dr. Moslihin ini kayaknya lagi hang lagi. Boleh saya tanya dari Ini saya jawab dari ada pertanyaan dari Dr. Catur. kaitan antara konjungtivitis alergi dengan keluarga yang memang alergi matanya dan kemudian sering bisa saya jawab dok. Jadi memang ada hubungan dan apa namanya konjungtivitis alergi karena hordeolum ini seringkali protein telur itu seringkali timbulnya memang berhubungan. Dan jika sudah memiliki riwayat keluarga seperti itu, sebaiknya dihindari makanan-makanan pencetus yang bisa menyebabkan hordeolum itu sendiri, dok. Jadi biasanya saya menjelaskan ke pasien untuk niteni ya bahasa Jawanya. Jadi kalau misalnya kita kecentok kita makan ayam horen misalnya, tiba-tiba ke hordeolum. Nah, sebaiknya ayam horen ini jangan sering-sering dimakan biar dia tidak sering muncul hordeolumnya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke. Monggo dok, ada pertanyaan selanjutnya dari Dr. Siska Malia. Assalamualaikum, dokter. Mata saya kadang-kadang berkunang-kunang, tetapi bila memakai kacamata full, mata membaik kembali. Mata saya minus, tetapi saya jarang memakai kacamata. Apakah hal tersebut bisa menjadi penyebabnya? Nah, kalau kunang-kunang itu seperti orang mau pingsan ya maksudnya. Kalau seperti orang mau pingsan sebenarnya kelainannya bukan di mata ya dok. Kalau yang di mata itu bukan kunang-kunang sebenarnya. Ada namanya floaters. Floaters itu ada bayangan hitam. Jadi kayak nyamuk-nyamuk terbang di lapang pandang. Kita melihat tembok warna putih, itu bayangan hitamnya seperti jalan-jalan, seperti cacing, seperti itu ya. Itu sedangkan untuk yang pakai kacamata hole, jadi pada prinsipnya hole ini seperti kita melihat dari lubang kunci. Jadi kita akan melihat lebih fokus. Sebenarnya itu bukan untuk pengobatan ya, jadi itu hanya untuk memberikan rasa nyaman saja. Pada orang-orang yang memiliki kelainan refraksi, jika kita diberikan kacamata yang ada lubang-lubangnya, itu akan merasa lebih jelas. Karena apa? Karena ibaratnya pupil itu dikecilin gitu. Jadi akan lebih fokus lagi. Seperti kita ngeker, otomatis kan bayangan yang kelihatan akan lebih jelas. Tetapi itu tidak mengurangi minusnya. Dan sebaiknya kalau saya sarankan ya memang kacamatanya harus dipakai terus dok. Kalau memang sudah tidak nyaman dengan kacamata, mungkin bisa dilakukan lasik, mungkin untuk menghilangkan ketergantungan terhadap kacamatanya. Mungkin itu yang bisa saya sarankan. Gitu dok. Monggo, ada raise hand dari Dr. Mahrus, Dr. Moslihin. Oke, Iya. monggo Dr. Mahrus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya bagus dok, terutama mengenai glaukoma ya dok ya. Untuk glaukoma kan kadang-kadang kalau tidak dia kalau kronis kadang-kadang disertai dengan floating dok ya. Ada gambaran floating di pandangan kita. Itu apakah bisa sembuh dok untuk floating itu dok? Terus kemudian untuk penanganan untuk akutnya itu kan cukup dari presentasi tadi kan cuma cukup menurunkan intraorbitalnya aja ya dok ya, kalau nggak salah dari tanggapan saya dok. Terima kasih dok. Untuk seputar dari floating itu bagaimana dok? Karena saya sendiri ini termasuk minus tinggi di mana sudah ada floating kayak gitu dok. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Mahrus. Saya akan berusaha menjawab. Untuk pertanyaan pertama yang mengenai glaukoma. Kalau glaukoma tidak ada keluhan floaters dok. Nah, floaters itu terjadi pada pasien-pasien pada vitreous yang mengalami degenerasi, terutama pada pasien-pasien dengan high myop. Jadi terjadi sineresis, jadi vitreousnya tuh mulai mencair sehingga muncul bayangan seperti saya bilang tadi ada cacing-cacing yang terbang-terbang itu. Nah, kelainan ini tidak bisa disembuhkan, tapi
cacing ini kan kadang-kadang dia berada di pusat penglihatan, di visual axis. Kadang-kadang dia terbang ke bawah sehingga tidak mengganggu visual axis. Nah, hal ini tidak bisa disembuhkan, Dok. Jadi dia akan ada terus. Yang berbahaya adalah jika floatersnya ini tambah banyak dan kita bisa melihat cahaya, jadi fotopsia. Jadi di dalam mata itu seperti ada petirnya, lap 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 lap. Nah, itu merupakan salah satu tanda dari lepasnya saraf mata atau ablasi retina. Tidak ada hubungannya dengan glaukoma yang saya jelaskan tadi. Nah, sedangkan yang glaukoma yang saya jelaskan tadi adalah glaukoma sudut tertutup akut. Itu terapinya kalau sudah tertutup akut, terapi terapi definitifnya adalah surgery. Obat-obatan pertama seperti yang STEM tadi singkatannya itu hanya untuk terapi awal. Jika TO-nya sudah normal harus segera dilakukan operasi, bisa diiridektomi atau kalau sudah ada peripheral anterior synegia kita harus melakukan trabekulektomi. Atau kalau sudah ada kataraknya, jadi glaukoma akutnya ini karena kataraknya ya harus segera diangkat kataraknya. Beda dengan yang dialami oleh Dr. Mahrus. Kalau pada pasien-pasien dengan hemio, biasanya itu sering terjadi, itu rentan terhadap penyakit dengan glaukoma yang open angle. Jadi glaukoma yang sudutnya terbuka. Kalau yang mata merah itu sudah tertutup, kalau yang untuk hemio itu untuk yang open angle. Nah, itu memang harus dilihat, Dok. Kalau ada glaukomanya, ya kita berikan obat-obatan untuk anti glaukoma. Itu terapinya beda dengan yang untuk glaukoma akut tadi. Gitu, Dok. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Dok? Oke, monggo Dr. Mahrus, bagaimana? Monitor, Dr. Mahrus. Halo, halo. Apa sudah jelas, Dok? Jaringannya putus. Halo, nggih, Dok. Iya, terima kasih, Dok, penjelasannya, Dok. Sangat membantu saya untuk berhati-hati orbita atau tekanan intrakranial. Ya, mungkin sebaiknya tetap tidak tinggi, Dok. Terima kasih, Dok, penjelasannya, Dok. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup nggih, Dr. Mahrus? Mungkin saya sarankan untuk check up setiap tahun. Cukup. Alhamdulillah. Pencerahan. Ya, luar biasa, Dr. Mahrus. Halo, nggih, Dok. Halo, saya mau bertanya sebentar ya, terakhir mungkin. Nggih, monggo, Dok, monggo. Silakan, Dokter. Musim pandemi, jadi anak-anak kan belajar di rumah semua dengan online semua, laptop semua, HP semua. Nah, ini sekarang nih lagi gencar-gencarnya promo kacamata anti radiasi, anti ini, anti macam-macam. Nah, menurut Dokter Fitri ini gimana nih, Dok? Ya, apakah kacamata seperti itu mohon berguna? izin. Terima kasih. Oke. Ya, mungkin sudah saya jelaskan tadi di pertanyaan pertama, Dok. Tadi yang pertama sudah dijawab. Oh ya, monggo bisa diulang mungkin, Dokter? Boleh. Jadi sebenarnya mungkin bisa diulang, Dokter Fitri. Ya, mohon maaf tadi. Jadi memang sebenarnya kacamata anti radiasi ini memang akan membuat rasa lebih nyaman bagi pengguna gadget ya. Jadi tetapi tidak bisa mengurangi kejadian kelainan lain. Jadi pada orang-orang dengan aktivitas yang jarak dekat seringkali akan menyebabkan astigmat yang tinggi atau minusnya akan bertambah cepat naiknya. Dan itu tidak bisa dihindari dengan kacamata anti radiasi itu sendiri. Dan kalau yang kita selama ini yang berarti dijual dan salesnya ada yang dokter, itu sudah pernah dijawab oleh Persatuan Dokter Mata Indonesia bahwa secara ilmiah itu belum terbukti untuk bisa memberikan manfaat seperti yang mereka jelaskan. Mungkin gitu, Dokter Rosida. Bagaimana, Dokter Rosida? Oke. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama, Dok. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi, Dokter Fitria. Ya, boleh, Dok. Ini menanyakan tentang tetes mata antibiotik. Apakah masih tinggi
tingkat untuk menjadi resistennya dok seperti oral gitu apabila pasien itu tidak mematuhi aturan yang sudah kita resepkan gitu dokter. Tingkat resisten antibiotiknya gitu dokter. Apa sama dengan oral katanya dokter seperti itu? Oke, monggo dokter. Terima kasih dok. Angka resistensinya juga tinggi sekali. Saya waktu sekolah di RSCM, jadi ada pasien yang ke operasi katarak. Dan pasien ini jadi dikasih antibiotik sampai cefalosporin generasi yang terakhir, dia hanya bisa diberikan meropenem. Gitu. Jadi memang resistensi antibiotik ini sama dengan antibiotik yang sistemik. Jadi memang sebaiknya jangan menggunakan antibiotik yang golongan yang tinggi dulu untuk mengatasi kasus-kasus yang ringan sehingga tidak terjadi resistensi. Sama dok dengan yang secara sistemik. Oke, makasih dokter. Alhamdulillah sudah Tanya banyak dok. sekali pencerahan hari ini. Oke, monggo. Dengan siapa ini? Dengan dokter. Monggo silakan. Silakan dok. Siap, terima kasih Pak Moderator yang ganteng. Monggo Pak Bos. Silakan. Dokter Fitri, ini kan saat ini kan zamannya banyak main game online nih. Game online tentunya kalau kita main itu tidak sebentar dan pasti lama. PUBG. Itu kalau misalnya lama, yang terjadi kan mungkin diawali dengan mata merah, kering gitu kan ya. Apakah itu nantinya bisa sampai jadi keratitis atau sampai glaukom gitu? Terima kasih. Terima kasih dok. Jadi memang penggunaan gadget yang lama ini bisa menyebabkan yang paling sering adalah dry eye atau mata merah. Nah, dry eye sendiri komplikasinya bisa terjadi keratitis Zika ya, keratitis pada pasien-pasien dengan dry eye. Jadi ada puntat, jadi ada bintik-bintik putihnya di korneanya. Dan itu kalau berat juga bisa menyebabkan ulkus kornea dan juga bisa menyebabkan kehilangan dari penglihatannya. Jadi kalau bisa saya sarankan jika kita pada saat menggunakan gadget sebaiknya pakai seperti yang saya jelaskan tadi ada rule of 20 ya. Jadi 20 20 20. Setiap 20 menit kita di depan layar 20 detik kita harus berhenti. Nah, berhentinya itu kita pakai untuk melihat jarak 20 kaki atau setara dengan 6 meter. Jadi mungkin tidak aktivitas di depan layar ya, mungkin ke kamar mandi dulu atau istirahat dipakai dengan cara yang lain atau beberes-beres misalnya beberes buku atau apa gitu dok. Mungkin dengan begitu bisa mengurangi keluhan baik astenopianya, mata lelahnya atau mata keringnya. Yang kedua mungkin bisa diberikan artificial tears dok. Jadi lebih sering kita harus meneteskan air mata buatan, mungkin bisa setengah jam sekali atau 1 jam sekali sehingga mata ini terlubrikasi terus sehingga mengurangi terjadinya timbunan dari kotoran-kotoran di di lapisan kornea mata kita. Tetapi hal ini tidak berhubungan dengan penyakit glaukoma. Gitu. Jadi ini suatu penyakit yang berbeda dok. Jadi kalau glaukoma ini patofisiologinya tidak berhubungan dengan gadget itu tadi. Itu dok. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baik. Terima kasih, Dok. Soalnya saya sering main game soalnya. Sama Dr. PUBG-nya harus Muslim, Dr. dikurangi. Mahrus. PUBG. PUBG-nya harus dikurangi. Cek. Monggo Pak Moderator. Oke. Bagaimana Pak Yaya, sudah cukup? Siap. Ini ada satu lagi mungkin pertanyaan dok. Monggo. Ini dari saya. Dr. Ferry. Ya, jadi ini Dr. Ferry. Ya, ada Dr. Ferry. Ya, ada kacamata minus 0,75 dan ada plus ini adisi ya, plus 2. Tapi kalau pakai progresif malah pusing. Bagaimana sebaiknya? Jadi begini, kacamata progresif ini satu, kita butuh adaptasi untuk menggunakannya, apalagi kalau kita tidak terbiasa menggunakan kacamata progresif. Kedua, pemilihan dari frame kacamatanya sendiri harus sesuai, karena
pada kacamata progresif itu satu lensa ada 3 bagian. Jadi yang atas untuk jauh, yang tengah untuk intermediate, yang bawah untuk dekat. Gitu. Jadi kalau saya sarankan biasanya untuk rumah itu menggunakan kaca yang lebarnya ke bawah. Kalau samping nggak apa-apa boleh, tapi yang bawah akan lebih lebar sehingga pada saat kita melihat tengah atau misalnya gadget itu kan untuk intermediate, kita tidak perlu menundukkan kepala, karena kalau menundukkan kepala biasanya yang kena adalah untuk melihat jauhnya, akhirnya jadi pusing gitu. Jadi memang harus adaptasi dok, dan ukurannya memang harus pas. Yang ketiga adalah pemilihan dari bahan lensanya itu sendiri, karena sekarang itu di era BPJS itu ada bahan-bahan kacamata yang progresif ini yang bikinan dari Cina. Nah kalau bikinan dari Cina ini distorsi bayangannya itu lebih kasar gitu. Jadi antara yang jauh, intermediate dan dekat ini dia ibarat ini ya, kalau ada jalan naik itu dia kayak anak tangga, jadi ngejlok ya. Dari jauh langsung intermediate langsung dekat. Sedangkan untuk yang bagus itu dia seperti kayak turunan biasa, kayak jalan biasa itu. Jadi lurus, jadi dia pelan-pelan turunnya, gradual gitu. Nah, itu bahan-bahan yang seperti itu akan lebih enak untuk dipakai, Dok. Jadi kalau saya saran mungkin ya satu ukurannya juga harus pas, kemudian pemilihan frame-nya, kemudian pemilihan dari kacanya itu sendiri mungkin perlu disesuaikan, dan yang terakhir adalah adaptasi penggunaan. Mungkin begitu Dr. Ferry. Ya, terima kasih Dr. Fitri. Mungkin Dr. Ferry juga sudah mendengarkan. Bagaimana? Mungkin ada tanggapan dari Dr. Ferry? Monggo. Cek satu-satu. Nggak ada, Pak Moderator. Monggo dilanjut, Pak Moderator. Waktunya. Okay. Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih katanya Dr. Ferry, Dok. Terima kasih. Yeah. Keren. Monggo Bu Rosida kembali mungkin. Okay. Sudah ada. Sudah cukup. Sudah cukup, ya. Ini waktunya sudah nambah sekitar setengah jam dari perkiraan. Memang kalau kasus mata ini luar biasa yang harus kita tanyakan, soalnya kita semua juga pernah merasakan mata merah ini khususnya. Demikianlah rekan-rekan sejawat. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak terhadap kepada Dr. Fitria Romadiana, spesialis mata konsultan. Juga teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih. Halo? Dr. Muslihin jaringannya udah pedot. Dr. Muslihin, ya jaringannya susah. Ya, wis. Ya. Alhamdulillah ya. Ya, oke. Alhamdulillah dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini berakhir pula acara webinar series yang keempat pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Fitri sebagai pembicara, Dr. Muslihin sebagai moderator, dan terima kasih kepada semua panitia yang mendukung berjalannya acara ini. Sampai jumpa di webinar series yang kelima yang insya Allah kami akan melaksanakan tanggal 17 dengan topik emergensi pada bidang urologis. Terima kasih, semoga acara ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Dr. Fitri. Oke. Sudah selesai semua. Sudah. Sudah.
Ya Allah, Dek. Mikir banget.